Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Fathul Mu'in. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab fikih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir ثم إلى حضرة الإمام العلامة الشيخ زين الدين عبد العزيز المالباري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين ولوالديه ولمشايخه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وأصولنا وفروعنا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. والضالين. Sampai wasunnah niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wasunnah, dan disunahkan lil ghuslil wajibi, bagi mandi al wajibi wajib, wal mandubi, dan mandi sunnah, tasmiyatun, membaca basmalah, awalahu, pada permulaan, wa izalatu, dan menghilangkan, qadharin, kotoran, tohirin, yang suci, kamanien, seperti mani,
wa mukhotin dan liur dahak, wa najisin dan najis atau kotoran, wa najisin dan kotoran najis. Tadi kotoran tapi suci, yang ini kotoran tapi najis. Kamadhiyin seperti madhi. Wa in kafa meskipun cukup, lahuma bagi keduanya, ghuslatun basuhan, wahidatun satu, jadi satu basuhan. Waan yabula jika buang air seni, man bagi orang, angzala yang mengeluarkan mani, qabla sebelum, ayyaghtasila mandi, liyakhruja supaya menghemat, mengeluarkan, menghemat, liyakhruja supaya mengeluarkan, mani, baqiya yang tersisa, bimajrohu pada saluran kencing, faba'da kemudian, izalata menghilangkan, izalatil qadari, izalati menghilangkan, al qadari kotoran, madmadotun dengan berkumur, wastinsyakun dengan beristinsak atau dan beristinsak, summa kemudian, wudhu'un wudhu, kamilan secara sempurna, lil ittibai karena mengikuti sabda Nabi, rawahu syaikhona, rawahu yang diriwayatkan, asyaikhoni guru kami, kedua guru kami,
Kalau ada di Fathul Mu'in kedua guru kami, ini artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa yusannu, dan disunahkan, lahu, baginya, istishabuhu, melanggengkan kesucian, ilal firoghi, ila sampai al firoghi, selesainya mandi, hatta, hingga, lau, kalau, ahdasa, dia hadas, sunnah, disunahkan, lahu, baginya, i'adatuhu, mengulang wudu, wazamu, dan dugaan, al-muhamili, Imam al-mahamili, al-mahamili, Imam al-mahamili, ikhtisasohu, tentang kekhususan kesunahan wudu. Ikhtisasohu, tentang kekhususan kesunahan wudu. Bil ghusli, dengan mandi, al wajibi, wajib, dhaifun, adalah pendapat yang lemah. Saya jelaskan dulu ini masih tentang mandi wajib dan sunnah. Sebenarnya mandi itu banyak rahasianya, ya. Ini kita yang sudah dewasa, ya, kita semua sudah dewasa. Kalau mau berhubungan biologis suami dengan istri disunahkan mandi, habis itu selesai mandi lagi. Nah, kemudian di sini kan ada orang kencing, ada di jalannya keluarnya air seni itu bisa dilalui dua perkara. Pertama, sesuatu yang najis dan kotor namanya air seni. Terus ada yang keluar itu tidak najis juga tidak kotor, namanya air mani atau sperma. Kemudian ada yang keluar lagi bagi laki-laki, air madhi. Ya, madhi itu kan karena biasanya kalau orang laki-laki capek, nah itu tidak terasa keluar dari alat vitalnya, tapi baunya tidak sama dengan adonan roti. Kalau sama dengan adonan roti baunya berarti mani, kalau baunya nggak enak berarti madhi. Nah, ini Imam Zainuddin Al-Malibari memberikan isyarah kepada kita tentang mandi, wudhu, kemudian sesuatu yang keluar dari alat vitalnya laki-laki. Ini yang dibahas masih alat vital laki-laki. Kenapa
laki-laki zaman sekarang usia 50 tahun kena prostat. Ya. Di fikih itu dijelaskan, kalau keluarnya air kencing itu tidak bersih, maka menyebabkan kotoran. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita, kalau laki-laki kencing sambil jongkok, ya, terus bokongnya ini harus menumpang di kakinya, ya. Nah, baru terakhir kalau mau selesai, kalau bahasa Jawanya harus dehem-dehem 3 kali supaya itu bisa tuntas. Terus setelah itu kemaluannya itu dipelurut-pelurut gini sampai selesai. Nah, ini penyebabnya orang sekarang, kenapa banyak orang laki-laki usianya di bawah 50, bahkan 50 itu sudah banyak kena prostat, karena cara kencingnya sudah berdiri. Contohnya kalau seperti saya itu bisa dipastikan kalau di luar rumah kencingnya pasti berdiri. Contohnya di bandara cari kencing yang mau jongkok ya nggak ada. Masjid saja di kota itu sudah kencingnya kayak di bandara, kayak di terminal. Saya terus begini, ya begini resikonya kalau arsiteknya bukan orang Islam, ya. Jadi makanya ini tentang kesucian, kita kan masih bab toharoh. Nah, sehingga itu resiko bagi seorang laki-laki. Nah, resiko yang kedua, kalau masih muda jarang hubungan biologis, itu menurut fikih juga menjadikan penyakit prostat, ya. Makanya kalau masih muda harus produktif, jangan tidak dipakai, ini bikin prostat. Makanya di fikih ini kita diwajibkan untuk sering melakukan hubungan biologis suami istri, karena ketika kita bicara bab mandi, ya. Berikutnya hal ini bagi perempuan. Nah, karena di lubang alat vitalnya laki-laki itu tempat keluarnya sesuatu yang najis dan sesuatu yang tidak najis. Nah, saya sering dulu itu didatangi orang yang kena penyakit, perempuan ini, ya, apa namanya, keputihan. Ya saya yang ngaji fikih ya senyum-senyum. Gini loh, kalau kamu kena keputihan, suamimu itu suruh yang namanya membersihkan alat vitalnya harus bersih. Ketika alat vitalnya suamimu tidak bersih, kamu hubungan biologis, itulah efeknya. Nanti lama-lama kalau alat vitalnya suami tidak bersih, nah nanti bisa menjadi kanker serviks. Lah ini yang diajarkan oleh ulama. Ulama kan menyampaikan sesuatunya di fikih ini kan mengikuti Nabi, bukan mengikuti akalnya sendiri, bukan. Jadi kitab itu berbeda dengan buku yang ditulis oleh penulis buku. Literasinya ini berbeda. Kalau literasinya selain kitab-kitab agama itu kan merenung bagaimana cara menulis, ya. Kalau ini kan istikharah dulu, ini dulu sebelum ditulis. Ulama dulu kan takut mau menulis apa yang beliau tulis itu sama dengan apa yang dia katakan, takutnya salah, ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang diingatkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari tentang kesucian, ya. Kalau lagi mandi dan berhadas, berwudu dulu baru mandi, atau mandi dulu baru berwudu. Lah mandinya orang yang hadas bagaimana? Mandinya orang yang hadas itu kakinya diguyur dulu pakai air, baru nanti setelah beberapa detik baru kepalanya. Sudah pernah dengar belum? Ya, kalau mandi gerujuk dari atas bior. Nah, kalau jenengan pengen tidak setruk jungkel di kamar mandi, kalau mengikuti kitabnya ulama dulu yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, di kamar mandi itu kalau mau mandi junub, kakinya itu disiram air dulu, tangannya dibersihkan. Makanya disunahkan wudhu, kenapa? Biar organ tubuh kita ini tidak kaget tiba-tiba dari kepala keluyuran, ya. Apalagi orang sekarang ini ilmu kesehatan luar biasa maju, tapi kualitas kesehatan
luar biasa rendah, ya ilmu kedokteran luar biasa maju. Makanya saya sampaikan, kalau mau sehat, ya itu kan kalau di kitab ibadah itu kan kita mandi, malam bangun mau qiyamul kan disunahkan mandi, ya mandi, tapi jangan kepala dulu, kaki dulu, ya kalau bisa ya wudhu dulu lah, wudhu dulu biar ada jeda, nah baru itu baru mandi, ya. Makanya kan sering toh kita mendengarkan, waduh orangnya stroke jungkel di kamar mandi. Jadi mandinya harus kakinya dulu, baru kepala. Nah sehingga ulama dulu menyarankan sebelum mandi jinabat wudhu dengan sempurna, ya, kamilan artinya sempurna. Makanya wudhu dulu, ya. Kalau wudhu jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudhu alirrafil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, baru wudhu. Syukur-syukur jenengan hafal doa-doa setiap gerakan wudhu, ya. Kalau wudhu berkumur-kumur, nah nanti dangak ke atas, baru sekarang kan sudah nggak ada orang wudhu model begitu. Wudhu ya ke bawah gini. Jadi wudhu itu kalau mau ngikuti dulu yang pernah dilakukan Nabi, wudhu, nah kepala kita ke atas memandang langit, baru di tengah-tengah gorokan ini dibersihkan. Kalau jenengan tidak ingin kena virus seperti corona, ya, wudhu. Nah, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, berilah saya kemudahan di dalam membaca Al-Quran, barulah nah ke bawah, sehingga ininya kan bersih, ya, di tenggorokannya. Kemudian istinsak dimasukkan, dikeluarkan, tapi nggak sampai ke dalam, dimasukkan, dikeluarkan. Apalagi orang zaman sekarang kondisi udara itu sudah nggak bersih, ya, kena radikal bebas. Apa yang disampaikan Nabi itu kan sudah benar, dibersihkan setiap hari, telinga dibersihkan setiap hari. Nah ini cara-cara kalau kita mau mengikuti Nabi, ya. Nanti kalau selesai bab wudhu saya praktekkan bagaimana cara praktek wudhunya. Ya kita lanjutkan, wal afdalu yang lebih utama, ya. Wal afdalu yang lebih utama adamu tidak takhiri mengakhirkan ghusli membasuh qadamaihi kedua telapak kaki anil ghusli dari mandi kama sebagaimana sorroha yang dijelaskan bihi oleh Imam Nawawi, ya. Kalau Fathul Mu'in bihi kepada gurunya adalah Imam Nawawi, karena gurunya Syekh Zainuddin Al-Maribari Imam Nawawi. Fir Raudhati dalam kitab Ar-Raudhah, wa in meskipun sabata tetap takhiruhuma mengakhirkan kedua telapak kaki fil Bukhari ada dalam hadis Imam Bukhari, walau seandainya
Tawaddoa orang wudu atau orang berwudu, asna'a di tengah al-ghusli mandi, atau ba'dahu setelahnya kembali ke mandi, khasolalahu khasola maka selesai, lahu bagi seseorang, aslus sunnati aslu maka dia dapat, as-sunnati kesunahan, lakinil afdalu namun yang lebih utama, taqdimuhu mendahulukan wudu, wa yukrahu dan dimakruhkan, tarkuhu meninggalkan wudu, wayanwi dan berniat, bihi wudu, sunnatal ghusli dengan sunnah mandi, in jika tajarrodat bersamaan, janabatuhu jinabat, anil asghori dengan hadas kecil, wa illa maka nawa berniat, bihi wudu, raf'al hadasi menghilangkan hadas, al asghori kecil, atau nahwihi sejenisnya, khurujan sebagai upaya keluar, min dari khilafi perselisihan ulama atau perbedaan pendapat ulama, mujibihi yang mewajibkannya, al-qaili ada yang mengatakan bi adami tidak adanya wudu, al-indiroji masuk dalam mandi besar,
Oke, saya jelaskan dulu di paragraf ini. Jadi tadi kita bicara ini pendapatnya Imam Al-Mahamili, okay, tentang kekhususan dan kesunahan wudhu terhadap mandi wajib, okay. Yang lebih utama adalah tidak mengakhirkan membasuh kedua telapak kaki dari mandi seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi, okay. Ini perkaranya wudhu. Nah, kemudian orang yang sedang berjunub jinabat di tengah-tengah mandi dia mau wudhu, ini kan ulama berbeda pendapat, boleh wudhu dulu, boleh mandi dulu. Jadi pendapatnya ulama berbedanya begini, ada yang mengatakan mandi dulu baru wudhu, ada yang mengatakan wudhu dulu baru mandi. Kenapa begitu? Karena kasusnya berbeda. Yang mewajibkan mandi besar adalah karena jinabat, yang mewajibkan wudhu adalah hadas kecil. Nah, makanya ketika kita sedang junub, mana yang harus kita lakukan? Setelah kita paham dari pendapat ulama, ya silahkan dipilih, mau mandi dulu baru wudhu atau mau wudhu dulu baru mandi. Tetapi ada juga pendapat yang lain, kalau sudah mandi besar, nah, kata ulama ini tidak perlu wudhu, karena mandi besar itu juga menggugurkan hukumnya orang hadas. Tetapi kalau saya tetap mengikuti wudhu sendiri, mandi sendiri, karena kasusnya berbeda. Ya, tapi kalau jenengan mau mengikuti mandi besar sudah dihukumi sama dengan wudhu, ya, itu tidak apa-apa. Ya, makanya ada 3 pendapat. Yang satu mandi dulu karena jinabat, baru setelah mandi sempurna baru wudhu sempurna. Ada yang wudhu dulu dengan wudhu sempurna baru mandi dengan sempurna. Ya. Ada yang mengatakan pendapat ketiga, kita nanti kalau sudah mandi besar, mandi jinabat, tidak wajib wudhu lagi, karena pendapatnya ulama itu kalau sudah mandi besar sudah menggugurkan kewajibannya wudhu. Nah, terus di dalam fikih ada pertanyaan, bagaimana kalau mandinya orang di kolam atau di sungai? Nah, kalau mandinya kita di sungai, kalau di sini sekarang kan nggak ada orang mandi di sungai ya. Kalau di tempat-tempat yang ada sungainya atau di laut, langsung melafalkan niat dua-duanya. Jadi niat mandi besar juga niat wudhu, langsung ambles, terus kepalanya tenggelam, terus muncul lagi sudah selesai. Oke, dengan catatan baca basmalah dan melafalkan niat. Kalau tidak melafalkan niat berarti tidak dihukumi mandi jinabat dan wudhu. Makanya itu bedanya perbuatan kita kalau berdasarkan fikih atau bukan berdasarkan fikih. Kalau tidak ada niatnya berarti tidak dianggap wudhu dan mandi jinabat. Nah, ini juga ada pertanyaan, bagaimana kalau jinabatnya tidak bersamaan? Ya tidak apa-apa, wong jinabat tidak bersamaan. Kalau suami istri ya jam 10 berhubungan biologis, nanti jam 12 berhubungan lagi, tidak apa-apa, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau mengikuti ulama, itu kalau mau berhubungan lagi harus ke kamar mandi, membersihkan alat vitalnya, baru berhubungan lagi sama istrinya. Oke. Itu yang dilakukan ulama. Ulama itu tentunya ikut Nabi, tapi Nabi dulu waktu setelah berhubungan biologis, ya kalau di hadis kan ditanya sama istrinya Sayyidah Aisyah, apa yang dibuang dari sarungnya Nabi? Ini ada bulutan-bulutan kecil, ternyata cuma disentil begini, kemudian sarung itu dipakai lagi oleh Nabi dan Nabi sholat. Nah, bahwa ini sebagai petunjuk bahwa mani itu ya tidak najis, dan mani itu bersih dan suci. Okay. Kalau andai kata mani itu najis, berarti kita ini, material kita menjadikan kita ini barang kotor. Okay. Jadi itu yang
ditulis di dalam kitab ini mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini di luar fikih. Ini di sini kan musimnya DB, demam berdarah. Dulu 3 tahun yang lalu kan kita ngaji sebelum pandemi. Bagaimana kalau terjadi wabah? Ini kan wabah, ya wabah. Kita diajarkan oleh Nabi apa yang harus dibaca ketika musimnya wabah. Nah, di situ dulu kan kita mengaji kitab tafsir surat Al-Kahfi. Jadi 3 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi dibaca. Oke, dibaca supaya kita tidak terkena wabah. Walaupun digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, ya insya Allah nggak apa-apa. Wong dulu pandemi aja berani kok, sekarang kena nyamuk kecil langsung tepar. Sebenarnya kalau belajar kitab yang lain, wabah itu kan mengingatkan kita. Kalau nggak dikasih wabah apa ya muter tasbih, astagfirullahaladzim kan ya enggak. Wali ya muter status WA-nya temannya, terus Facebooknya temannya, IG temannya. Kalau kita konversi lebih banyak mana kita muter tasbih sama scroll apa screennya HP kita. Kita bisa 1 hari 1000 kali begini, tapi tasbih 1 kali putaran enggak pernah. Ya. Kalau faktor-faktor yang lain itu kan faktor logika menurut ilmu kesehatan, ya kita percaya adanya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, iya. Tapi kan Allah tidak serta-merta menjatuhkan orang begitu saja tanpa ada alasannya. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal-hal seperti ini? Jangan buka lagi. Dulu sudah saya catatkan ketika dulu kan pernah ngaji tafsir surat Al-Muluk. Oke. Terus kedua kita juga di tahun berikutnya ngaji surat Al-Kahfi. Nah, pas Al-Kahfi pas pengumuman pandemi. Ya, tapi kita akan tetap ngaji. Nah. Ini kan akibat pandemi, ngaji jadi grup-grup, banyak grup sampai 12 grup. Oke, jadi jangan lupa kalau jenengan daripada susah-susah ya galon itu diambil, dibacakan surat Al-Kahfi dulu, terus dibacakan berulang-ulang yang 3 ayat terakhir. Oke. Bacanya apa masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul. Nah, masih ingat toh? Oke. Terus membaca ta'awudzu billahi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Semuanya sudah dibekali. Giliran dikasih kesehatan lupa. Aman Gus, nggak ada rudalnya Israel, aman. Ya, mending di rudal Israel daripada digigit nyamuk. Nggak keren gitu loh. Dulu kan sudah saya ajari, jadi galon aqua itu dibacakan itu, setelah itu ditiup, setelah itu barulah dituangkan ke dispenser, baru diambil orang satu rumah. Ya. Dibacakan surat Al-Muluk 1 kali, Al-Kahfi terus 3 ayat terakhirnya Al-Kahfi, ya. Terus yang terakhir masih ingat, yang biasa dibaca ketika sholat tarweh paling pendek. Kalau di sini dulu yang sering baca itu Mbah Dola. Okay. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, dulu ketika pandemi
sebelum memakai masker kan saya ajari, maskernya dipegang, barulah baca salamun qaulan mir rabbir rahim tazul jamaah mujrimun minimal 3 kali baru ditutup. Oke, setebal-tebal serapat-rapatnya masker kita itu perlindungan dohir lah, perlindungan batin kita. Kita mati itu kan bukan dohirnya, karena batin kita, ruhani kita kena serangan. Jadi ulama dulu itu kan sudah mencatat sejarah itu di bukunya itu, kalau Tobaqatul Kubro itu sudah dicatat, terus itu ada Khilyatul Auliya itu sudah dicatat. Jadi penyakit sejak pertama kali adanya penyakit kan generasi zamannya Nabi Adam. Orang dikasih wabah itu karena anak cucu Nabi Adam mulai melakukan zina. Ada wabah lagi, virus lagi. Semua itu ya karena perbuatan manusia. Nyamuk seperti itu tempatnya malah di air yang bersih, bukan air yang kotor. Oke, kita lanjutkan. Walau jika seseorang ahadasa berhadas ba'da setelah irtifai hilangnya janabati jinabat a'dha'il wudu'i dari anggota wudu. Lazimahu maka wajib baginya al wudu'u wudu murattaban secara berurutan bin niyati disertai niat fata'ahudu kemudian memperhatikan ma'atifin lipatan-lipatan tubuh kal udhuni seperti telinga wal ibti dan ketiak wasurroti dan pusar wal muqi dan saluran air mata wa mahalli dan tempat-tempat syakin yang sobek wa ta'ahudu dan memperhatikan usuli akar-akar sya'rin rambut summa lalu ghuslu membasuh
Roksin kepala, bil ifadoti dengan mengguyur air, ya kerocokan bahasa Jawanya. Ba'da setelah alaihi kayaknya nang kitab gue. Kalau ada bil ifadoti alaihi, nah, alaihi pada kepala, oke, kurang ini. Oke, ba'da setelah tahlilihi disela-selai, ingkana jika dia alaihi punya syahrun rambut, wala tayamuna wala dan tidak ada tayamuna kesunahan wala tayamuna dan tidak ada kesunahan fihi di dalamnya li ghairi bagi orang lain sebentar, saya ulangi, wala tayamuna fihi li ghairihi, okay. Wala tayamuna wala tidak ada kesunahan, okay. Tayamuna mendahulukan, ayah pendeta apa penghapus ya.
Wala tidak ada kesunahan ya, tayamuna mendahulukan fihi kepala ya, kembali ke roksin li ghairi bagi orang aktoa yang tangannya terpotong summa lalu ghuslu membasuh syaki aimana ghuslu membasuh saki anggota badan aimana yang kanan summa lalu aisaro yang kiri wadalkun dan menggosok-gosok anggota badan lima pada tasiluhu yang dapat dijangkau yaduhu oleh tangannya min badanihi dari badannya atau tubuhnya khurujan sebagai upaya keluar min khilafi dari perselisihan ulama man orang aujabahu yang mewajibkan wa taslisun dan meniga-kalikan li ghusli dalam membasuh jami'il badani seluruh badan wat talqi dan menggosok-gosok wat tasmiyati dan membaca bismillah basmalah. Kalau yang lain menyebut basmalah atau tasmiyah sama membaca bismillahirrahmanirrahim itu basmalah atau tasmiyah. Wa dzikri dan zikir akibahu setelahnya wa yahsulu dapat sampai meniga-kalikan
fi raqidin, dalam air diam, bitakharruki, dengan menggerakkan jami'il badani, seluruh tubuh, salasan 3 kali, wa illam, walaupun tidak sampai, yangkul, memindah, qadamaihi, kedua telapak kaki, ila maudhi'in, ke tempat, akhara, lainnya, alal aujahi, menurut pendapat yang unggul. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita masih dalam membahas wudu. Ketika berhadas, ya kita harus memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Biasanya yang punya lipatan kan orang yang gemuk-gemuk. Lengannya, kakinya, perutnya, sampai kalau naik motor itu dilihat dari belakang kelihatan ulernya itu sampai keliling tubuhnya. Nah, itu yang diingatkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, kalau wudu lipatan-lipatan harus diperhatikan. Kemudian kalau kita melihat kondisi zaman sekarang, tidak hanya lipatan yang harus diperhatikan, make up yang tebal juga harus diperhatikan. Saya sering melihat orang, ya secara simbolis dia orang Islam, ya pakai jilbab, pakai ini, pakai itu. Saya perhatikan tidak sholat. Nah, kemudian saya punya teman yang seperti itu. Terus saya tanya, apa nggak sholat? Heman pak, make upnya mahal. Terus ya baru kemarin-kemarin saya mantu ponaan, koren wong sholat yo. Duhur itu gak ada yang sholat, karena yang datang wali kota Surabaya ikut mantenan, terus ada tamu dari Singapura, dari mana, ya guru-guru besar. Saya perhatikan aja, kok tidak ada yang sholat. Saya tinggal sholat agak lama, mikirnya berbeda. Umi tadi kok nggak balik-balik, apa nggak suka dengan tampilan acara di sini? Saya bilang bukannya nggak balik-balik, nggak suka tampilan acara, enggak. Karena apa? Aku ini sholat, pentingkan sholat karena sudah zuhur. Mereka tidak ada yang sholat. Saya tanya, kenapa nggak sholat? Ya, yang perempuan-perempuan lainnya ponaan saya tanya nggak sholat karena emang make upnya itu dari jam 3 pagi. Ya, karena saudara mantennya yang laki-laki ada yang alumni Madinah. Saya ditanya, Pak, itu gimana hukumnya kalau mereka nggak ada yang sholat? Yang mayoritas tidak sholat keluargamu, yang keluargaku mayoritas sholat. Ya, saya mengingat dulu ketika Imam Al-Khaddad mantu anaknya perempuan itu juga pakai make up yang luar biasa. Itu penulis kitab Rotib Al-Khaddad itu, nenek moyangnya para habib di Indonesia. Nah, ternyata putrinya itu di-BCI, kamu kalau duhur nggak sholat karena mantenan takut make upnya hilang, berarti kamu asar nanti harus dijamak.
harus disimak walaupun takhir. Oke. Ya, saya di situ ditanya orang, kebetulan para pengawalnya wali kota banyak yang kenal. Loh, kok di sini Pak? Loh iya, saya di sini, saya mantu aku kok. Nah, akhirnya ya kendalanya seperti itu. Dan memang di mana-mana pokoknya mantenan kan sing sholat. Wis gak ono wong sholat. Wong buber gak ono sing sholat temen mantenan. Saya itu melihat orang buber mesti gak ono sing sholat. Nah, saya memberikan solusi supaya tidak terjadi silang pendapat dari sekian banyak orang. Saya beri solusi. Kalau waktumu masih mencukupi sholat asar, maka nanti kamu jamak takhir. Jadi yang dimaksud lipatan-lipatan juga kan lipatan make up yang luar biasa tebal. Saya jam 2 malam belum tidur loh, mantennya belum tidur langsung maca. Pagi motornya begini ini. Jadi ulama dulu itu cara pandangnya jauh berbeda dengan kita. Kalau kita kan amali, bahasa Inggrisnya praktis. Pilih nael ya kalau kita ini. Kalau dulu itu kan sangat hati-hati, mau ibadah, mau mantu juga, mau ada hajat apa itu kan memilih waktu-waktu yang kira-kira tidak tidak meninggalkan ibadah. Makanya sebenarnya di sini juga dijelaskan tentang menghadapi situasi ketika kita butuh mensucikan badan. Sehingga kalau make upnya besar, make upnya tebal, makanya kalau melihat kembali ke madhab Syafi'i, makanya ada qaul qadim dan qaul jadid. Dulu Imam Syafi'i ketika masih berada di Baghdad, wudunya perempuan cukup 1 kali, nggak usah digosok-gosok. Seperti yang dijelaskan ini kan suruh gosok-gosok sampai bersih. Nah, Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir di Alexandria itu melihat perempuan-perempuan Mesir luar biasa, sudah make upnya kayak luar biasa. Makanya qaul jadidnya Imam Syafi'i itu harus digosok-gosok wajahnya, nggak cukup biuk-biuk begini, nggak cukup. Nah, kalau dulu cukup begini-begini saja, sekarang harus digosok-gosok ini. Karena apa? Sekarang walaupun laki-laki tidak pakai make up, tapi kondisi polusi sudah luar biasa. Ini juga harus digosok-gosok menurut Imam Syafi'i. Karena apa? Ternyata setelah kita gosok-gosok, ya memang betul-betul hitam. Jadi ini masalah wudhu. Imam Zainuddin Al-Malibari juga menjelaskannya panjang lebar karena keutamaan wudhu. Orang Yunani itu tanya, kenapa sih kok orang Islam itu wudhu? Dulu saya sampai digojloki begini, orang Islam itu terlalu totaliter. Ya, di dapur saja ada ininya, sampai di ranjang saja ada aturannya. Ini ada aturannya, sehingga orang Barat mengatakan totaliter. Loh, kalau Islam bukan totaliter, Islam itu memberikan tuntunan way of life, ya, bagaimana hidup itu bahagia. Sampai makan, saya itu kan terbiasa makan, walaupun di tempat-tempat yang ini makan dengan mulut, ya, pakai jari-jari. Sampai kepala dinas yang bisi, sama lek mangan mesti mulut mas, bar mangan terus. Di kitab itu menjelaskan, kata Nabi, makan dengan mengambil dengan jari-jari alias mulut ini, di balik itu ada rahasia keberkahan dan kenikmatan. Kenapa habis makan harus dijilati satu persatu, tapi nggak boleh terus dijilat? Nah, ini kesunahannya. Ternyata ini dijelaskan di kitab. Kalau kita belajar ilmu enzimologi, ternyata ini kan ada enzimnya, ya, keringetnya tangan kita itu ternyata enzim, sehingga kalau apa yang kita makan itu mengandung racun, itu masih bisa dinetralisir oleh enzim yang ada di tangan kita. Cuman tidak boleh setiap cuci tangan pakai sabun, pokoknya dibersihkan, kecuali ada zat yang berbahaya baru sabun.
Nah, ini kesunahan-kesunahan yang diajarkan Nabi yang sekarang ditinggalkan orang dengan alasan etika, estetika. Ya saya kalau makan bersama orang, saya lihat ya sudahlah, nggak apa-apa, selagi tidak bersama Raja Inggris saja ya nggak apa-apa, nggak sama Raja Salman. Ya, jadi seperti itu. Ada beberapa hal. Nah terus orang di barat itu tanya apa sih fungsinya wudhu. Terus saya sampaikan, ingat ketika zaman Aristoteles, Plato dan sebagainya di masa-masa Yunani kuno, mereka itu kan mencari bagaimana membersihkan jiwa, bukan membersihkan raga. Kalau Belanda datang ke Indonesia itu hanya mengajari kita mandi pakai sabun, itu telat ya. Sampai sekarang sabunnya masih ada, tuh punya Unilever kan, punyanya Belanda yang biasa jenengan pakai. Orang Jawa itu sudah tidak pernah membahas mandi pakai sabun, tapi bagaimana membersihkan jiwa. Nah makanya Allah memberikan nama amalan ibadah ini sebagai wudhu. Terjemah bahasa Latinnya namanya hidroterapi. Wudhu itu fungsinya hidroterapi. Ya, yang dibersihkan itu fisiknya, yang disucikan adalah jiwanya. Maka aura orang yang wudhunya sempurna itu jauh lebih bagus daripada orang yang nggak pernah wudhu walaupun glowing. Orang yang glowing itu kan kelihatan cuman glowing saja luarnya, tapi kan yang besungnya kayak orang jutek. Nah ini yang membedakan. Ternyata di barat itu juga sama, dites dengan pakai alat. Auranya orang yang ahli wudhu dengan tidak ahli wudhu, ternyata auranya lebih positif orang yang ahli wudhu. Tapi walaupun mereka tahu bahwa ini adalah hidroterapi yang mereka cari selama ini ya, tapi tetap juga nggak beriman, karena iman itu tempatnya di kolbu, artinya hidayah ya. Tapi rata-rata kalau orang non muslim jadi mu'alaf itu biasanya orang yang pinter, tapi lek muslim jadi murtad biasanya sih enggak pinter. Ini kebalikannya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Oke. Make upan itu boleh, tidak dilarang selama make upnya halal. Kemarin ada yang tanya juga, Gus, make up saya kan itu mengandung bakmin. Ya begini, Karmin itu lembaga Baksul Masailnya NU mengharamkan, tapi MUI tidak mengharamkan. Kalau saya ditanya balik, terus jenengan ikut yang mana Gus? Saya sebelum rame-rame Karmin, anak-anak saya semuanya saya larang makan makanan ini, karena dulu saya sudah tahu. Ketika saya keliling di Eropa sudah tahu kalau itu Karmin itu adalah kutu. Maksudnya harus dimangan kutu. Mungkin ini kena lalere gila. Nah, tapi itu yang bisa berubah warna-warni seperti itu ya memang dari situ. Ya, di sana diternak. Nah, kemudian kan ada beberapa jenis binatang untuk bahannya make up. Ya. Terus bagaimana Gus? Ya, kalau kita orang Islam yang paham agama secara substantif, ya wudhu dulu baru make upan. Oke, bukan make upan terus wudhu ya lutur. Jadi wudhu dulu baru make upan. Saya di kantor sering ditanya, Pak, saya kan make up begini, terus gimana cara wudhu saya? Ya wudhumu ini loh, ini ada spon yang tipis-tipis itu bersihkan dulu. Baru itu macak lagi, make upan lagi. Ya resikonya begitu. Saja nih masih awakmu gak make up lo wis ayu. Orang sekarang kan cenderung make upnya tebal-tebal, apalagi kena glowing. Jadi sampai kayak berminyak itu. Nggak ada cara lain. Ada cara lain namanya tayamum. Tapi hukum tayamum boleh dilaksanakan ketika tidak mendapatkan air dan tidak menjumpai air ketika datangnya sholat sampai menjelang akhir waktu sholat.
Ya sing penak iso rasa make upan. Mboten pantes Gus, kepala sekolah ya make upan. Mulai dipanggil sampai kepala dinas ya apa? Gajimu gak cukup lah gitu make up. Loh, saya mengalami begitu. Sampai saya memperhatikan begini. Nah, orang ini punya inisiatif sendiri supaya make upnya nggak luntur. Izin tidak masuk sekian hari. Katanya mulutnya sakit. Ini sakit. Nah, terus orang ini ketemu anak saya. Anak kecil-kecil ini. Tuh, kok kayaknya ininya ditato. Saya ingat izin tidak masuk hampir 3 hari. Terus saya tanya, kamu berkali-kali makan, minum, sedotan itu loh kok gak kelihatan merah-merahnya, tapi mulutmu ini, bibirmu merah sekali. Ternyata ditato merahnya ini, atas bawah ini, menghindari make up luntur. Ya saya jelaskan. Oleh Nabi, perkara yang dibenci, disampaikan oleh Nabi, perkara yang dibenci oleh Allah itu termasuk satu, kamu pakai tato. Kedua, kamu mangur yang namanya gigi. Saya kira dipangur tapi dirantai kabeh. Oke. Jadi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah sekarang digemari oleh kita. Jadi mau gimana? Untuk gak apa-apa ya dibenang. Jadi ini ya 15 juta. Ya saya gak bisa komentar. Nah, komentar jadi melanggar hak asasi manusia. Ya jadi alternatifnya kita ini kalau sudah ngaji fikih, kita sudah tahu bagaimana cara kita beribadah, panduan ibadahnya, ya lakukan sesuai dengan panduan. Kalau make up ya jangan tebal-tebal, karena ketika tebal kita mau wudhu itu menghalangi pori-pori kita kemasukan air. Okay. Tapi make up yang tebal, yang tipis tapi bagus, biasanya harganya mahal. Okay. Tapi yang murah-murah biasanya malah tebal. Jadi bagaimana yang dilakukan? Ya memang sebagai muslimah itu wudhu dulu baru make upan. Jadi kenapa begitu di fikih? Nanti jaga ini kalau ada pori-pori yang tidak tersentuh air, itu kondisinya masih suci dalam 1 kali 24 jam. Baru besoknya dihukumi harus suci lagi. Sama dengan orang yang luka, sebelum pakai plester, pakai perban, pakai gift itu seharusnya kan disucikan dulu walaupun tidak wudhu, diniat dibersihkan. Jadi setelah di gift ya, barulah nanti ketika wudhu cukup dibasuh giftnya saja, kan begitu. Okay. Terus kemudian saya memperhatikan juga orang zaman sekarang, rambutnya disembung-sembung. Saya bilang gini, oh iya ya, ini yang perkara yang dilarang-larang Allah sekarang tren. Wis rambutnya api-api jadi sambung-sambung, alisnya hidupnya bagus-bagus jadi sambung. Nah akhirnya bagaimana mau ibadah? Ya kesulitan. Kadang terus bersama saya ada muslimah, Umi ada mukena. Kalau saya kenal baik sama orangnya, kau niku muslimah kok nanti tidak sangu mukena. Menunggu ya tego nggih mukena nang ngene musala masjid sing kene ngecap Pulau Madura. Ya kan? Ya muslimah itu ya bawalah mukena sendiri ini sendiri, ya. Tidak di mana tempat merepotkan tuan rumah. Nah. Ada lagi pertanyaan? Nggih, monggo. Mungkin tidak lanjut dari pertanyaan Ibu kan wudhu dulu baru make up. Dan ini seumpama saat seperti Agustusan, kegiatan Agustus nanti niku kan sebelum duhur niki wudhu, make up, terus kan kumpul. Akhirnya sampai asar itu belum sampai, waktunya harus sholat. Nah, gitu. Saya Agustusan kemarin juga jadi panitia di kota sana. Jadi warga saya briefing sehari sebelumnya.
acara kita dimulai setelah zuhur dan kita mengambil nomor itu jam 11 dan jenengan pasti jam 9 wis mulai maca. Akhirnya saya bawain catatan, ini cara berdoanya ketika nanti mau sholat. Oke. Kalau bisa jenengan wudhu dulu, ya setelah wudhu tahan itu sampai zuhur. Saya memberikan alternatif kepada warga saya, make upnya anu aja jam 11 mendekati sholat zuhur atau sekalian zuhur. Nah, akhirnya saya memanggil tetangga yang pinter make up, ya. Itu saya suruh make up semuanya biar bisa sholat zuhur dulu. Tapi saya sudah bisa memperkirakan kalau maghrib ini belum selesai. Nah, sehingga sebelum berangkat kita sama-sama sholat, ya, di jamak qashar, ditakdim sekalian, ya, diringkes, didisikno, di zuhur asar. Bagaimana maghribnya? Maghribnya nanti juga sama, dibarengkan isaknya. Nah, dibarengkan isaknya. Jadi saya setiap orang saya beri catatan doa bagaimana niatnya sholat zuhur di jamak qashar dengan asar. Kemudian ketika maghrib, maghrib saya masih belum selesai, okay. Panitia saya bilang dari awal kalau startnya jam segini nggak mungkin maghrib selesai, pesertanya sekian, bisa pak ini pak, ya kita sempat ayel-ayelan, aku luwes melaku bawa meteran ini ada 2 kilo lebih dan itu jalan kreasi mesti alon-alon. Nah ya akhirnya sama. Itu saya sudah memperkirakan dari kasus tahun ke tahun. Akhirnya saya memberikan alternatif karena saya juga penanggung jawabnya. Jadi warga yang mau mengikuti saya ini tata caranya supaya kita tidak beryuforia dengan adanya 17 Agustus tapi kita meninggalkan ibadah. Oke. Jadi saya kasih tuntunan. Nah terus gimana Pak, nanti maghribnya langsung ikut isya saja. Oke. Jadi itu kondisinya di fikih dianggap darurat. Oke, darurat. Ketua panitia saya panggil waktu rapat panitia di kelurahan, Mas, sampai menyiapkan ambulan enggak? Oh enggak Pak, pesertamu itu umurnya macam-macam. Ada yang 60 tahun saking semangatnya, ya, golek pedot jantungnya piye tengah dalan. Tetap tidak mau, tapi saya paksa harus mau. Ternyata ya bisa menyediakan 6 bulan. Kanggo malah nggak yang tua, yang muda ngeletak. Coba kalau nggak ada ambulan. Nah, okay. Jadi memang kepentingan kita fikih. Nanti kalau belajar fikih juga harus dibarengi usul fikih. Itu ketika di kasus-kasus tertentu seperti 17-an, karnival macam-macam. Bahkan ada di Kediri itu night carnival, Kediri night carnival di kota itu sampai subuh belum selesai. Saya gini kan, ya sudah yang ikut pokoknya nanti startnya maghrib itu dan dijamak sholatnya isya, karena pakai pernak-pernik yang itu juga lama. Oke. Pak subuh gimana ya? Wes subuhmu anu ae, subuh sarip ae. Oke. Ya kita mau tidak memberikan fatwa itu ya gimana, memberikan fatwa itu ya gimana, harusnya kan panitia yang lebih tinggi itu yang memikirkan acaranya gitu loh. Oke. Jangan main mulai startnya itu mesti waktu-waktunya wis magak semuanya. Kita karena karnaval maunya jam 9 siang biar sore itu asar selesai. Asar kan sudah kita sholat asar langsung jamak sama duhurnya. Tapi ya kepentingan orang banyak, akhirnya saya tidak perhatian sama yang banyak. Orang yang menjadi tanggung jawab saya di bawah saya. Jadi 2 hari sebelumnya sudah saya training bagaimana membaca niatnya, sholatnya, prakteknya, karena tidak semuanya orang pinter agama di tempat saya itu. Jadi memang kita harus punya sikap sendiri ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu. Itu kalau di fikih ada namanya khilaful aula, ya. Nama khilaful aula itu seperti ini. Kita pergi ke Jakarta
naik kereta dari Jombang ke Jakarta. Yang eksekutif saja saya berangkat sore, nyampe sana jam 3 pagi. Di fikih ada pilihan, lebih baik puasa atau tidak. Lah kalau fikih lebih baik puasa karena tidak ada kegiatan apa-apa lah, itulah namanya khilaful aula. Begitu juga 17-an adanya 1 tahun sekali. Wes nenek-nenek semua ikut, yes. Monggo mirsani yang lagi ikut jalan, yes. Pokoknya itu jenengan bisa lihat videonya. Nah, akhirnya saya menggunakan hukum, sudahlah anggap saja ini khilaful aula, ya wis ulang tahunnya sama ibadahnya harus seimbang. Ya, ini karena momen 1 tahun sekali. Pokoknya tidak setiap hari, wong nyatanya setiap hari ya kadang-kadang bolong. Oke. Jadi itu beberapa diantaranya solusi yang kita berikan bila mana ada beberapa hal. Di sekolah juga sama, ya. Saya dulu ketika masih di sekolah ya menghadapi hal yang sama. Ketika drambenan itu ya mikir ya apa ini. Yusake gak sholat lah, pokoknya gak sholat. Itu mulai tingkat SD sampai mahasiswa sama. Terus kadang-kadang saya sampaikan, tanggung jawab dunia saya, akhiratnya bersendiri-sendiri ya. Loh kok begitu Pak? Ya wis, kamu kan sudah mahasiswa, maksud tanggung jawab apa pribadi harus ditanggung jawabnya ke saya. Ya sudah sendiri, kecuali masih SD nggak apa-apa. Karena ketika masih SD kan pahalanya sholatmu masih punyanya orang tua. Nah kalau sudah akil balik ya enggak. Oke, jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan teman-teman kita ngaji yang sakit-sakit ini segera diberi kesembuhan oleh Allah ya. Memang ini juga cuacanya kurang bersahabat karena kemarin hujan okay. Dan setahun tidak pernah hujan. Jadi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu bi asyana fid darain warhamna rahmatan nasuha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la kusuha abadan wa lazimna al-istiqamata la azigu anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha linaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.